yang telah memudahkan perjumpaan kita ini dengan semua keadaan yang kita miliki, dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat kita semua dan bisa memberikan kita keberkahan dalam usia, dalam amalan, dalam harta, dan keluarga kita semuanya. Alhamdulillah kita masih membahas seputar permasalahan ta'awun ataupun sifat tolong-menolong, sikap tolong-menolong dan juga bersama dalam sebuah rumah tangga yang merupakan bagian daripada tindakan preventif kita dalam menghambat atau menghalangi munculnya problem dalam rumah tangga kita. Kita ketahui bersama bahwa pasangan suami istri atau pasutri mesti akan memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Baik berhubungan dengan rumah tangganya, dengan pekerjaannya, atau juga dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga otomatis kita semua akan diminta untuk bersikap untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut dengan sebaik mungkin. Dan di antaranya adalah dengan bermusyawarah. Sebagaimana ini adalah perintah yang umum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyawirhum fil amri, ya, wa amruhum syura bainahum. Dan bersama mereka itu dengan syura di antara mereka. Ini adalah perintah, ya, yang sifatnya umum, mencakup semua bidang, baik dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga, baik yang khusus, ya, pada pribadi ataupun bersifat umum pada masyarakat. Semuanya, ya, merupakan bagian daripada solusi, ya, dalam menghadapi banyak problematika yang muncul atau akan muncul dalam sebuah pergaulan. Sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa amruhum syura bainahum. Surat Asy-Syura ayat ke-38. Pentingnya syura ini sampai-sampai ada satu surat namanya Syura dalam Al-Quran. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita hidupkan di rumah tangga kita. Banyak didapatkan pasutri tidak peduli, tidak mau tahu dengan permasalahan ini. Akhirnya di rumah itu tidak terjalin hubungan yang baik, tidak ada di sana koneksi komunikasi yang baik antar anggota rumah tangga itu. Sehingga akhirnya muncul banyak sekali problem diakibatkan karena permasalahan ini. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik. Bagaimana beliau bermusyawarah dengan istri beliau dalam hal-hal yang menimpa beliau. Hal-hal yang besar yang menimpa beliau. Sebagai contoh kita ambil kisahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan istri beliau Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ya, Ummu Salamah. Ketika perang atau ketika Sulh Hudaybiyah, Sulh Al-Hudaybiyah, dan Hudaybiyah disampaikan oleh Marwan bin Hakam dan juga oleh Al-Musawwir Ibni Mukhramah. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan perintah kepada para sahabatnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Qumu fanharu wa ahliqu. Bangunlah kalian, sembelihlah korban-korban kalian, dan kemudian cukurlah gundul kepala kalian. Ini perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya setelah gagal
untuk umrah, karena dihalangi oleh kaum musyrikin Quraisy, dan ada di sana perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Kata Al-Musawwir bin Makhramah dan juga Marwan bin Hakam, dia mengatakan, "Wallahi ma qama ahadun minhum." Wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka sahabat Nabi yang bangun, yang bangkit, ya, untuk melaksanakan perintah Nabi kita ini sampai beliau ucapkan 3 kali. Sampai beliau ucapkan tiga kali. Falamma lam yaqum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah fadzakara laha ma laqi minan nas. Maka ketika tidak ada seorang pun yang bangkit untuk melaksanakan perintah ini, maka Nabi pun masuk menemui Ummu Salamah dan menyampaikan pada beliau apa yang didapatkannya dari sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waktu itu. Karena mungkin mereka pun masih kaget dengan poin-poin hasil Sulh Hudaybiyah yang relatif terkesan membela kaum Quraisy dan terkesan mengalah atas desakan kaum Quraisy. Kata Ummu Salamah ketika itu menjawab, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalika?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau suka demikian? Apakah engkau ingin mereka berbuat dan melaksanakan perintah engkau tersebut? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u halikaka fayuhlikuka. Keluarlah engkau. Kemudian jangan bicara dengan seorang pun dari mereka. Diam sampai kamu menyembelih ontamu dan kamu panggil tukang cukurmu lalu mencukurmu. Ini usulan daripada Ummu Salamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Fa kharaja falam yukallimu ahadan minhum hatta fa'ala dzalika. Nabi kita keluar, ya, dan tidak sama sekali bicara satu patah kata pun kepada para sahabat radhiyallahu anhum sampai melaksanakan hal tersebut. Beliau harabutnahu, beliau menyembelih sembelihannya, kemudian wada haliqahu, ya, fahalaqahu, ya, memanggil tukang cukurnya dan mencukur beliau. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan. Ketika para sahabat melihat Nabi berbuat demikian, mereka bangkit, ya, kemudian menyembelih sembelihannya, ya, dan sebagiannya mulai mencukur sebagian lainnya, saling mencukur rambut-rambut mereka. Sini ada sebuah peristiwa yang cukup indah, cukup hebat, ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW waktu itu, ya, ada permasalahan sosial ketika itu di mana para sahabat yang biasanya mudah untuk menerima perintah, menerima anjuran dan Nabi kita Muhammad SAW waktu itu dalam posisi mungkin kecewa dengan hasil Hudaybiyah, ya, yang terkesan itu kaum muslimin mengalah, ya, dan tidak ada perlawanan kepada bangsa Quraisy, hingga itu menyelisihi apa yang mereka inginkan dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Namun Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang wa ma yantiqu 'anil hawa, yang tidak bicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, itu yang menjadi keputusan beliau dalam hal ini. Dan ternyata Sulh Hudaybiyah ini menjadi pembuka, ya, bagi kaum muslimin untuk bisa menaklukkan kota Makkah. Sehingga banyak yang dianggap oleh orang-orang, oleh kita semua baik, ya, ternyata tidak baik oleh syariat, dan tidak mesti yang syariat itu sampaikan, ya, dan kita anggap tidak baik
itu tidak baik. Karena Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan kita orang yang sangat lemah, yang sangat kurang dan tidak punya kemampuan untuk memandang jauh ke depan, mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Para sahabat yang melihat perjanjian Hudaybiyah sedemikian rupa keadaannya, orang Muslim dari Mekah yang ke Madinah, maka boleh diambil orang Quraisy kembali untuk dibawa ke Mekah dan sebagainya, adalah hal-hal yang membuat kaum muslimin tidak terima. Sehingga itu membuat adanya pengaruh pada diri mereka untuk bersegera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melihat Nabi kita Muhammad mengerjakan sebuah perbuatan, ya, dengan menyembelih, kemudian yang lainnya, ya, maka mereka pun ikut, ya, melaksanakannya. Demikianlah, ya, sebuah hal yang wajar, ya, yang manusiawi bila para sahabat kaget dengan sulh Hudaybiyah tersebut. Mereka dari Madinah berjalan kaki cukup jauh, ya, untuk umroh tanpa membawa senjata untuk berperang. Hanya untuk umroh ke kota Makkah. Sampai di Hudaybiyah ditahan, kemudian terjadilah dialog, ya, dan ada akhirnya kesepakatan untuk mengadakan perjanjian, ya, damai antara dua pihak Quraisy dengan Suhail bin Amr dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapan mereka untuk berumrah sangat besar sekali. Bisa tawaf di Ka'bah yang sudah sekian tahun lamanya tidak bisa mereka dapati dan laksanakan karena dilarang oleh orang Quraisy, kaum muslimin tawaf di Ka'bah. Kemudian didapatkan mereka harus pulang kembali. Dan kemudian melihat itu semua dan melihat hasil daripada poin-poin dari Hudaybiyah, akhirnya mereka merasa kecewa, ya, mereka kecewa. Bahkan Umar pun sampai tanya kepada Abu Bakar dalam hal ini. Nah, Abu Bakar sebagai seorang yang sangat kuat iman mengatakan, tidak mungkin salah. Ya. Karena apa? Karena itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah bagaimana Nabi kita dengan sangat tawaduknya, rendah hatinya, mau bermusyawarah menyampaikan kepada istrinya Ummu Salamah apa yang ia dapati dari sikap para sahabat yang tentunya cukup membuat beliau kaget, ataupun kecewa. Dan Ummu Salamah sebagai seorang istri yang solehah, memahami itu semua dan memberikan sebuah ide yang cukup cemerlang dengan mengatakan, wahai Rasulullah, keluarlah dan jangan bicara satu patah kata pun kepada mereka sampai engkau menyembelih sembelihanmu, kemudian mencukur rambut, menunjukkan bahwa umrahnya selesai sampai di situ, tahallul dengan nyembelih dam sembelihannya dan mencukur rambut kepalanya sebagai tahallul dari ihram umrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat melihatnya dan kemudian mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi kita mengajarikan syura, menjadikan musyawarah sebagai sebuah kebiasaan dalam rumahnya yang membuat tentunya semakin baik komunikasinya dengan para istrinya dan juga semakin bisa saling menghargai di antara suami istri. Sebagai contoh kita semua bahwa kita perlu untuk bertanya atau untuk menyampaikan ataupun curhat kepada pasangan kita, ya, supaya ada di sana solusi yang bisa didapatkan dari hal tersebut. Kemudian juga Nabi kita pun melihat itu semua sebagai sebuah hal yang baik, sehingga beliau pun menyetujui sikap sebagian sahabat yang mengajak musyawarah dulu sebelum memutuskan sebuah urusan.
apalagi berkenaan dengan sebuah kegiatan, sebuah perbuatan, sebuah ibadah yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan anak-anak, kehidupan para putri, putra, dan masa depan mereka. Hal ini disampaikan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang sahih, ya, di mana kata Anas bin Malik, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Julaibib, bahwa Rasulullah itu mengkhitbah, melamar seorang wanita minal ansar, dari ansar, untuk Julaibib, sahabat Nabi Julaibib. Nabi melamarnya ila abiha, kepada bapaknya, Maka bapaknya mengatakan, hatta astamiru ummaha. Nanti ya, sampai saya musyawarah dengan ibunya. Saya ingin apa? Mengambil pendapat ibunya putri saya. Maka dia mengatakan, na'am idan. Na'am idan. Menunjukkan Nabi menyetujui, ya, sikap daripada bapak wanita Ansar ini yang tidak langsung memberi jawaban atas lamaran Nabi untuk Julaibib. Qala Anas, fantalaqa ar-rajul illa imra'atihi fadzakara dzalika laha. Kemudian, ya, orang itu berangkat menemui istrinya dan menyampaikan hal tersebut. Ini riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Lebih lanjut lagi, dalam riwayat yang lainnya disampaikan dengan lebih jelas, ya, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga Abu Daud dalam sunannya, bahwa Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin minal ansar, zawijni ibnatak. Rasulullah itu nyampai kepada seorang ansar, dia mengatakan, zawidni ibnatak, nikahkanlah kepadaku putri engkau. Qala na'am wa karamah ya Rasulullah wa nu'ma'in. Ya, beliau menjawab, ya, artinya sangat senang, ya, dengan sebuah kemuliaan wahai Rasulullah, ya, sebuah kemuliaan Rasulullah, sebuah kenikmatan, sebuah anugerah. Nukrimuka, artinya saya merasa dimuliakan, saya merasa bahagia dengan itu semua. Qala inni lastu uriduha li nafsi. Tapi aku sebetulnya bukan untukku. Qala liman ya Rasulullah. Kalau gitu untuk siapa ya Rasulullah? Qala li Julaibib, untuk Julaibib. Faqala ya Rasulullah usyawir ummah. Saya akan ajak ibunya bermusyawarah. Dan Nabi ngomong, untuk Nabi tanpa musyawarah dia akan putuskan. Ketika tahu bahwa yang mau menikahi putrinya adalah Julaibib, sahabat Julaibib, maka sang Ansar ini, ya, merasa butuh untuk tanya kepada istrinya. Kata Nabi yang melamar, tidak mungkin ada yang mau menolak lamaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata ummaha, maka sang laki-laki ini menemui ibunya putrinya tersebut atau istrinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnataka. Rasulullah itu melamar anak putri kamu. Faqalat na'am wa nu'matu aini zawid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung, ya, sahabat ini mengatakan, iya, saya bahagia nikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat na'am, ya, innahu laysa yakhtubuhu li nafsihi. Namun sayang, ya, Nabi itu tidak melamarnya untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yakhtubuha li Julaibib. Hanya saja beliau ini melamarkannya untuk Julaibib. Qala halqiyu Julaibib la amrullah la uzawid Julaibib. Jadi ibunya enggak setuju. Julaibib enggak.
saya nggak mau. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan Julaibib. Falamma qama abuha, ketika sang bapak berdiri mau menghadapi Nabi Muhammad SAW, ya'ti Nabi SAW, qalil fatah, sang perempuan datang dan mengatakan kepada ibunya, man khatabani ilaikuma, siapa yang melamarku kepada kalian berdua? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, sang perempuan mengatakan, sang putri mengatakan, atarudduna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu? Apakah kalian mau membantah atau menolak perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idfa'uni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yudiyani, ya, fadhahaba abuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sya'nuka biha fazawwajaha Julaib. Serahkanlah aku kepada Rasulullah SAW, karena beliau tidak akan melantarkan aku. Ini sebuah keyakinan dari orang yang solehah, ya, yang tahu bahwa Nabi bila menjodohkan dia kepada seorang sahabat lainnya, walaupun kondisi sahabatnya tidaklah ideal dalam pandangannya, namun dia yakin bahwa Nabi tidak akan menelantarkan dia dalam hal ini. Artinya akan dapatkan kebahagiaan di sana. Ini sebuah keyakinan yang cukup hebat dari seorang wanita Ansor yang solehat seperti ini. Sehingga mereka yakin bila Nabi yang mengatakannya, Nabi yang memintanya, pasti akan menjadi yang terbaik bagi dirinya. Maka bapaknya pun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan sya'nuka biha, artinya diterima lamaran engkau, silahkan. Fazawwajaha. Lalu Nabi menikahkan sang wanita dengan Julaibib. Sini tampak bagaimana musyawarah, ya, antara pasangan suami istri tentang permasalahan putrinya dan pernikahan putrinya, ya, sudah ada zaman Rasulullah SAW. Dan Nabi pun menyetujui sikap tersebut. Dan ini adalah hadis yang lainnya. Nabi mengatakan, amirun nisa'a fi banatihinna. Ajaklah musyawarah para wanita pada putri-putri mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan ikhtifillah bahwa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan permasalahan musyawarah di dalam rumah tangga, baik berkenaan dengan anak-anak ataupun berkenaan dengan keadaan rumah tangganya. Dan sudah seyogianya kita semua berusaha juga untuk menghidupkan ruh musyawarah ini, ya, dalam rumah tangga kita. Dan musyawarah ini adalah perkara yang cukup penting. Bukan hanya di rumah kita saja. Di pesantren kita, sekolahan kita, di rumah tangga, di masyarakat kita, di negara kita, itu harus dengan musyawarah. Ya, akan menghasilkan yang lebih baik insyaallah ta'ala. Karena musyawarah ini perintahkan Allah untuk semua urusan. Ya. Sehingga Nabi pun memperhatikan dalam hal yang lebih detail dengan contoh dua tadi tentang dia punya masalah dalam sosial kemasyarakatan, dan yang kedua tentang perihal pernikahan putri sahabat Ansor ini. Bahkan dia mengatakan amir nisa fi banatihin. Dengan demikian ikhwati fillah, kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja, bahwa salah sikap seorang suami yang tidak mau tahu dengan pendapat istrinya, yang tidak mau mengajak istrinya bermusyawarah. Dan juga salah sikap seorang wanita
yang tidak pernah mau menyampaikan kepada suaminya permasalahan yang dihadapi. Sungguh keliru. Karena suami itu adalah orang yang bisa menjaga rahasia kita. Orang lain tidak menjamin bisa menjaga rahasia kita. Kita curhat problem rumah tangga kepada orang lain, ya, padahal suami mampu menyelesaikannya, adalah sikap yang tidak baik. Karena tidak aman. Kalau ustadz yang ditanya itu bisa merahasiakan problematika yang dimiliki itu, bahkan bisa jadi dia malah menyebarkan aib itu ke luar dan malah mempermalukan keadaan yang ada dan malah memperkeruh keadaan yang ada. Oleh karena itu, ya, Allah katakan dalam banyak hal, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Demikian juga dalam rumah tangga, suami kadang-kadang, ya, mampu menyelesaikan masalahnya. Kalau nggak mampu, barulah, ya, menggunakan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sehingga, ya, keadaan rumah tangga kita kalau bisa dijaga privasinya dan dijaga keadaannya agar supaya yang tahu hanya pasangan suami istri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja permasalahan yang ada tersebut. Ini penting untuk kita sampaikan karena berapa banyak kejadian, ya, seorang bertanya kepada orang lain, menyampaikan curhat ke orang lain, kemudian malah dibuat status dalam HP-nya atau medsosnya, bahkan disebar di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, hanya menjadi bahan bacaan atau bahan omongan orang-orang yang banyak sekali. Karena itu, berhati-hatilah dalam hal ini, tanya kepada orang yang membawa amanah, yang bisa dipertanggungjawabkan kerahasiaan dan juga bisa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat serta pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, semakin menghangatkan hubungan rumah tangga dan memberikan ilmu agar kita dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Silakan bagi yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di layanan telepon, kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Di mana? Hamba Allah di Palembang. Silakan Ibu pertanyaannya. Kamu bertanya, Pak. Boleh itu soal sholat, Pak? Silakan Ibu. Gini, Pak. Rumah saya kan dekat musola itu cuma 2 meter. Terus di depan itu ada pondok pesantren sekitar 100 meter kurang lebih. Jadi saya diajak ke pondok itu jamaahnya. Apakah suami saya itu berdosa bila ikut ke pondok itu dan di musola saya itu ditinggalkan? Sebab jamaahnya paling cuma 2 orang, 3 orang. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, syukur jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Kita lihat kepada kondisi musola yang ada itu, apabila ia adalah masjid juga, ya, dan masuk ke dalam masjid, maka tidak dibolehkan seorang itu meninggalkan jamaah masjid dekatnya tanpa ada udhur syar'i, sehingga akhirnya jamaahnya itu bubar, tidak jamaah. Ya. Sehingga ia harusnya mendahului jamaah yang ada di dekat rumahnya, ya, untuk itu. Tapi kalau dia musola, makna musola artinya hanya surau kecil, ya, yang memang tidak masuk dalam masjid, hanya tempat orang sholat, ya, di sana, maka dia boleh meninggalkannya dan ikut kepada masjid yang besar bersama pesantren karena jumlah jamaah yang banyak tersebut.
Jadi dilihat kembali pada masjid tersebut atau musola tersebut. Kalau dia itu adalah musola dalam artian tidak masuk dalam kategori masjid, artinya emang milik pribadi, ya, kemudian digunakan hanya untuk sholat ya, keluarga atau mungkin beberapa orang saja yang memang tidak dianggap sebagai sebuah masjid di kampung tersebut, maka dia dibolehkan untuk ke masjid pesantren yang mungkin dari jumlah orang yang lebih banyak jamaahnya, mungkin juga dari sisi imamnya lebih bagus bacaannya, ya, untuk maslahat yang demikian. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya. Usahakan untuk berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz berkaitan dengan rumah tangga. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Maaf Tat, tadi terputus. Ya. Sampai di mana ya Tat? Ibu baru menyampaikan saya ini bercerai 2 kali, talak. Udah sampai situ? Ya. Ya, selanjutnya Tat. Ya. Ini Tat 2 kali. Nah, yang pertama kan udah nikah dari dulu tuh, saya nikah dengan suami orang. Nah, yang kedua perjaka, tapi sekarang dia juga udah nikah di daerah Kemayoran. Nah, itu yang saya tanyakan, kalau mereka saya udah putus hubungan sama saya, itu mereka pengen tanya mengangkitkan kembali kenangan atau ingin tahu kabar-kabar dari Facebook, itu gimana hukumnya dalam Islam Tat? Mau nasihat tetap jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apabila ibu sudah berputus dari hubungan rumah tangga atau hubungan suami istri, ya, tidaklah mengapa bila ada komunikasi yang sifatnya hanya tahu kabar dan lain sebagainya. Bukan hal yang dilarang untuk salam atau yang lainnya. Tapi tentunya yang perlu adalah bahwa ada etika-etika yang harus diketahui oleh kita semua ketika kita itu menegur atau menyapa orang di Facebook atau yang lainnya. Di antaranya adalah adanya di sana pintu setan yang terbuka untuk menggoda orang yang ngobrol di medsos yang seperti itu. Karena dia berduaan, kemudian terkadang menjadi sarana iblis menggoda dan fitnah dua hati tersebut. Apalagi pernah ada hubungan sebelumnya. Tapi kalau memang itu untuk sebuah maslahat dengan anaknya atau yang lainnya, maka tidak masalah. Tidak masalah ya, saling sapa di medsosnya untuk sebuah kemaslahatan atau kepentingan yang ada. Tapi kalau hanya sekedar bermain-main, ya, maka dikhawatirkan membuka pintu fitnah ya, antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali. Masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Pak Herman di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Herman, dikecilkan dulu volume televisinya Pak. Mendengar seperti ini, yang ya. Janganlah kau sujud seperti sujudnya unta. Yang kedua Ustaz, ini masalah yang masbuk. Saya kan seorang tunanetra. Misalnya kalau imam sudah berdiri di rakaat kedua, saya masuk. Jadi saya masuk di rakaat kedua, itu pada waktu duduknya imam
tahiyat awal, apakah saya juga ikut dengan bacaan tahiyat awalnya itu, Ustaz? Baik, Bapak cukup ya pertanyaannya. Ya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, ada sebuah kabar gembira kepada mereka yang Allah berikan ujian, hilang pandangan matanya, Allah akan menggantinya dengan surga. Ya, alhamdulillah, Bapak dengan seperti masih ingin perhatian banyak terhadap ibadah Bapak, ya, sholat Bapak dan lain sebagainya. Ini sebuah nikmat yang agung yang harus Bapak syukuri, dan kita sebagai kaum muslimin bangga dan bahagia melihat Bapak dan yang sebesar Bapak yang masih memperhatikan syariat Islam dengan sangat sungguh-sungguh sampai bertanya detail dalam masalah yang menyangkut keabsahan sholatnya. Dalam sholat hadapi ini, Bapak apabila Bapak mendapatkan imam di rakaat yang kedua, masbuk, artinya Bapak dapatkan imam sudah sholat di rakaat yang kedua, maka Bapak ikuti imam dan tidak menyisi imam. Sehingga kalau imam kemudian duduk tahiyat awal, maka Bapak pun demikian juga duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal. Ya. Kemudian ikuti imam sampai selesai. Sampai salam, imam salam, Bapak naik ke atas untuk bangun menambah satu rakaat, menyempurnakan kekurangan tersebut. Ini semua dengan dasar yang pertama hadisnya, ya, Abu Hurairah yang cukup terkenal, ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dibuat untuk diikuti. Sehingga pernah mengatakan bahwa mutabatul imam wajib. Mengikuti imam itu sangat wajib. Tidak boleh sengaja menyisihi imam. Sehingga semua yang mendapatkan imam dalam posisi apapun juga, maka ia ikut posisi imam tersebut. Juga dengan hadis, ya, fama adraktum, ya, ya, faf'alu, ya, wa ma fatakum fatimu. Apa yang kamu dapatkan dari imam itu maka kerjakanlah. Artinya kalau imam ketemunya ruku, ya kita ruku, imam sudah sujud, dan kita baca doa-doa itu sesuai dengan posisinya. Kalau yang kurang, yang ketinggalan, maka disempurnakan. Sehingga Bapak ketika imam tahiyat awal, Bapak baca tahiyat awal bacaannya. Walaupun Bapak harusnya ada rakaat pertama. Rakaat yang pertama menurut pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala. Bapak bersama imam di rakaat kedua, Bapak itu rakaat yang pertama. Bapak mengikuti imam karena perintah innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Kemudian Bapak rakaat ketiga bersama imam, keempat bersama imam. Kemudian Bapak menyelesaikan yang apa dengan menyempurnakan yang kurang. Maka bangun dari tahiyat akhir bersama imam, ya. Bapak bangun, imam salam, Bapak bangun, kemudian Bapak sholat rakaat lagi, ya, untuk menggenapkan 4 rakaat. Dengan kemudian ruku, sujud, dan tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, ini ketentuan dalam syariat Islam seperti itu. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum dari hamba Allah. Ustadz, dalam membina rumah tangga ini terkadang ada hal-hal yang sudah dikomunikasikan tapi sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seperti
kelakuan istri yang masih suka nonton film Korea, tidak mau sholat, dan pekerjaan rumah terabaikan, sibuk dengan HP-nya, sudah dinasihatin oleh suami, tapi akhirnya malah terjadi percecokan. Nah, apakah hal seperti ini suami tetap menanggung dosa dari si istri, Ustaz? Silahkan. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak tepat bila kita kemudian mengatakan hanya nyangkut dosa atau enggak dosa. Karena ini masalah tanggung jawab suami di rumah tangganya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara, ini jadi kewajiban bagi suami untuk terus bersabar mengajak istrinya sampai Allah memisahkan pasangan tersebut dengan cerai atau dengan kematian. Dan kita subhanallah jangan berpikir hanya ingin selamat saja sendiri. Maka usahakanlah semaksimal mungkin untuk bisa mendakwahinya. Saya yakin permasalahan yang dihadapi adalah karena godaan setan itu cukup hebat dan iman yang dimiliki sangat tipis, iman kepada hari akhir sangat tipis sekali, sehingga akhirnya kita terlena dan tidak ingat bahwa usia kita itu semakin lama semakin mendekat kepada kematian. Saya khawatir bahwa usaha Anda belum maksimal, belum menggunakan cara yang terbaik yang bisa menyentuh atau membuat sang istri merubah kondisi dan keadaannya. Demikian juga saya yakin bahwa komunikasi yang ada pada antum dan istri itu juga tidak baik ataupun kurang baik, karena tidak mampu mengalihkan perhatian dari HP kepada yang lebih baik daripada itu semuanya. Maka tentunya bila kita bicara dosa nggak dosa, maka bila Anda telah maksimalkan usaha Anda untuk mendakwahi dan mengajak istri menjadi baik, kemudian tetap terus berdosa, maka pilihannya adalah Anda melepasnya. Anda melepasnya daripada terus bertanggung jawab melihat sang istri berdosa terus dan kita tidak mampu mengingkari, tidak mampu mengingkari, menasihati, tidak mampu untuk merubahnya, maka lebih baik kita ancam untuk kita berpisah, agar dia kemudian jerah. Apalah artinya hidup di rumah tangga bila Anda ada di rumah, istri bersama HP, istri nggak melayani, suami rumah berantakan, tidak diurusi, tapi uang terus harus diberikan, dan itu tidak baik. Jadi cari cara yang terbaik, bagaimana supaya dia sadar bahwa dia punya kewajiban pada suami, dan kita khawatirkan nanti akan muncul i'rad dari sang istri juga, karena ia sibuk dengan HP-nya, menganggap bahwa HP adalah mengalahkan suaminya, dan akhirnya suami dianggap angin lalu dan tidak dianggap sebagai imam atau pemimpin di rumah tersebut. Maka apa gunanya seorang suami tinggal di rumah dan dia tidak bisa memimpin rumah tangganya, tidak bisa juga melaksanakan ketentuan syariat di rumah tersebut. Jadi usahakan maksimal Anda belajar terus tentang Islam agar nanti mampu untuk bisa mendakwahi istri itu dan menjadikan dia jadi wanita yang solehah yang akan nanti membantu antum untuk bisa menjadi orang yang soleh sampai meninggal dunia dan bisa berkumpul di akhirat bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika masalah dosa, maka kalau sudah mengingkari dengan tangan atau lisan atau hati, maka sudah tidak berdosa lagi dari dalam hari ini. Karena dia mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika ta'ful iman.
Artinya, seorang suami wajib mengingkari dengan tangannya. Merubahnya. Ya. Merubahnya, misalnya dengan mengambil HP-nya, menyembunyikan HP-nya, atau yang lainnya. Ya. Sehingga ia bisa hilang dari penyakit kecanduan HP. Atau membatasi penggunaan HP-nya. Sebagaimana juga pada anak-anak, kepada orang lain pun sama. Ya. Kalau nggak bisa dengan lisan, dinasihati terus. Jangan terus, jangan omongin terus. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, kalau juga nggak mampu juga, minimal dengan hati kita ingkari. Dan suami, subhanallah, nggak ada yang takutkan dari istrinya. Nah, maka dia bisa mengancam ya, untuk mencari yang lain. Ya, yang bisa nanti melayani suami dan juga bisa memberikan yang terbaik kepada sang suami tersebut. Intinya, secara hukum, maka semua orang yang telah mengingkari kemungkaran, ya, maka ia telah terbebaskan dari dosa orang tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Aliyah di Bekasi. Ustadz, apakah ada kriteria atau batasan dari nafkah suami kepada istri? Itu besarannya seperti apa? Istri hanya dititipin uang belanja 20.000 saja per hari. Jadi kalau di total sebulan antara 500 sampai 600 ribu saja. Hanya itu tok saja. Terkadang pengen sodakoh jadi mikir dulu. Kan buat belanja saya sudah mepet. Kalau untuk yang lain-lain, meski minta dan nagih-nagih dulu. Kalau ada keperluan lain. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua tentang masalah nafkah ini. Itu kan tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan. Artinya kebutuhan yang ada dan kemampuan dari sang suami. Maka Allah katakan yunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan juga kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan jumlah tertentu dalam nafkah sehingga dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan yang ada. Artinya hidup di kota tidak sama dengan di desa. Di desa pun juga ada desa yang dia itu cukup dengan 20.000 per hari. Ada yang nggak cukup 20.000 per hari. Sehingga dikatakan batasannya adalah menyesuaikan dengan pertama kebutuhan. Ini akan menyangkut yang pertama daerah. Yang kedua jumlah yang ditanggung anak-anaknya. Kemudian juga jumlah kebutuhan yang ada. Misalnya belanja misalnya. Ini uang belanjanya, ini hanya uang untuk belanja saja. Kadang cukup, kadang nggak cukup. Maka kalau cukup, minta kepada suami dicukupkan. Kemudian juga di sana juga ada yang lainnya. Tentunya ada di sana mungkin untuk menjaga kecantikan atau dandan atau yang lainnya, yang juga mestinya menjadi bagian daripada kebutuhan sang wanita. Ini yang rajih adalah menjadi kewajiban sang suami untuk memberikannya. Walaupun tidak harus banyak dan besar. Paling tidak untuk menjaga kesehatan dan kecantikan sang istri. Demikian juga yang lainnya. Jadi kalau uang belanja, sampaikan saja kepada suami bahwa ini untuk belanja kurang. Oh, kata suami saya nggak punya lagi kali segitu. Ya sudah kita terima, kita olah yang punya untuk mencukupi kebutuhan ada. Nah, kalau memang suami miskin, maka Anda berhak mendapatkan sedekah dan bukan bersedekah. Kenapa? Karena ketidakmampuan sang suami adalah bagian daripada
standar standar dalam nafkah ini. Jadi intinya, ya, lihat suami kondisinya bagaimana. Bila ia mampu memberikan standar umum masyarakat, kalau di kota beda ya, mungkin di Jakarta satu hari bisa 100.000 ya, di Solo paling enggak tuh 50 sampai 60.000. Mungkin di daerah lainnya bisa cuman 20.000, cukup, maka cukup. Kalau Anda ingin sedekah, Anda tidak wajib sedekah karena Anda tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita itu memaksakan diri untuk mengamalkan sebuah sunnah, sedekah sunnah, yang itu untuk mereka yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan. Kata Allah, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW tanya tentang sedekah, apa yang mereka akan infakkan. Jawab al-afu, yang lebih dari kebutuhan. Artinya bila kita itu memiliki kebutuhan satu bulan itu hanya 600.000, kita punya 600.000, ya kita akan sedekah. Lebih 50.000, lebih 100.000, sedekahkan sisanya. Allah Maha tahu. Ya, tidak mesti yang tidak sedekah itu tidak dapatkan pahala. Mungkin dengan niatnya ibu sedekah, ya, karena Allah belum berikan pada ibu dana dan harta, Allah catat dengan niat tersebut pahala bersedekah. Walaupun kedudukannya tidak sama dengan yang punya harta dan bersedekah. Namun kesabaran dia ditambah dengan niat yang benar, ya, membuatnya dapatkan pahala sedekah tersebut. Disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Daud, kata beliau SAW, dunia ini untuk 4 kelompok orang. Yang pertama yang Allah berikan harta dan ilmu. Kemudian ia menaikkan hak-hak ilmu, hak-hak harta, ya, menginfakkannya dan beramal dengan ilmunya, maka dia di alal manazil, kedudukannya tinggi. Nah, kemudian ada kedua orang yang Allah berikan ilmu, tidak Allah berikan harta. Maka yang mengatakan seandainya aku punya harta kayak si fulan, akan aku tunaikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat pahala sama dengan yang pertama. Namun tidak sampai kedudukannya mencapai a'lal manazil. Jadi itu sikap kita. Ya. Sehingga kalau saya yang mampu, ajak bicara baik-baik sama suami. Ya. Bahwa yang namanya kebakhilan itu gak ada manfaatnya. Kalau Allah kehendaki hilang juga hilang. Ya. Artinya orang punya harta banyak, kebakaran, habis, hilang semuanya. Ya. Atau yang punya harta hilang, meninggal dunia. Semuanya tetap akan hilang semua. Sampaikan bagaimana keutamaan orang yang dermawan dan lain sebagainya, sehingga sang suami akhirnya mau membuka diri untuk mau memberikan kelebihan dari harta yang ada. Ingat bahwa Allah katakan yunfik dzu sa'ati min sa'ati. Hendaknya berinfak, beri nafkahlah orang-orang yang punya kelebihan, punya kelonggaran sesuai kelonggarannya. Longgarkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sampaikan pada perjumpaan sebelumnya, sangat longgar dalam bernafkah pada para istrinya. Bila ada. Ya, karena itu, ya, buat komunikasi bersama suami, sampaikan hal itu dengan suami baik-baik, ya, karena ini akan memberikan problem rumah tangga yang tidak sedikit. Akan membuat minimal tidak nyamannya sang istri di rumah. Yang ini akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan suaminya dan juga akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan anak-anaknya dan yang lain sebagainya. Maka ibu bersabar, sampaikan pada suami apakah betul itu sesuai kemampuan suami ataukah memang suami yang belum mau memberi lebih kepada ibu. Atau dibuatlah dengan cara ini uang belanja, minta uang yang lainnya, berkebutuhan,
maka dikumpulkan, sisanya bisa sedekahkan kepada fakir miskin. Tidak masalah seorang istri minta terus kalau suami. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang aib. Kalau sang istri tiap hari minta ke suami. Mungkin gak enak, gimana lagi? Ya. Supaya suami akhirnya tahu bahwa istri butuhnya seperti itu. Ya. Jangan sampai gengsi membuat kita akhirnya atau malu yang tidak baik, membuat kita akhirnya tidak bisa membentuk rumah tangga yang baik dan memahamkan suami yang terbaik dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari seorang bapak di Bantul, Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, istri saya kerja sebagai PNS. Kepada pimpinannya dia bisa sopan, bisa tunduk, patuh. Tapi sama suaminya sangat berlainan, sering berkata kasar, keras, membentak. Bagaimana saya sebagai seorang suami menyikapi hal ini, Ustaz? Yang pertama tentunya ini, kalau saya menggunakan bahasa sederhananya, tidak ada asap tanpa ada api dalam sekamnya. Artinya itu muncul tentunya karena sebab. Saya yakin bila istrinya cinta kepada suaminya, maka akan muncul kepatuhan di sana. Ya. Kalau tidak mencintainya atau meremehkannya atau karena menganggap suaminya ini tidak ada apa-apanya, tidak pantas jadi pemimpin, maka tidak akan ditaati oleh sang istri. Kita pertama tentunya koreksi diri dulu. Sudahkah kita ini menjadi pemimpin yang baik bagi istri kita? Kenapa kok bersikap seperti pada kita semua? Akan muncul di sana sebuah jawaban. Oh, ternyata emang itu sifatnya dia. Ya, yang meremehkan karena lama. Ya, artinya karena sudah lama diremehkan. Ya, yang baru diperhatikan. Atau yang lainnya. Atau dia merasa patuh dengan orang lain itu karena ada takut di hatinya. Dan suami tidak ada takut sama sekali. Maka suami harus bisa memberikan sebuah pelajaran agar dia pun takut dengan suami, ya, punya rasa segan sama suami, ya, sehingga suami itu berwibawa di hadapan sang istri. Ini upaya kita, ya. Karena saya yakin tidak akan sikap seperti itu apabila sang suami itu dianggap oleh dia pantas untuk dihormati, pantas untuk dipatuhi, pantas untuk dicintai. Bila kemudian sudah dicoba kok ternyata nggak bisa, maka apa boleh buat? Kata orang, ya enggak, obat yang paling akhir adalah kai, ya enggak. Maka rumah tangga adalah itu. Obat terakhir adalah perceraian. Dipisah. Kalau tidak mungkin lagi diperbaiki. Maka nasihat pada kaum muslimin semua, kaum laki-laki, para suami, hendaknya kita harus memiliki kemampuan, ya, untuk bisa memahamkan sang istri bahwa suami adalah suami yang baik. Suami yang harusnya menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Pemimpin yang dipatuhi, pemimpin yang dicintai, pemimpin yang segani, itulah pemimpin yang baik. Itulah pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang tidak dihiraukan oleh rakyatnya. Pemimpin yang dihinakan oleh rakyatnya. Bahkan rakyatnya marah-marah pemimpinnya. Menunjukkan bahwa pemimpinnya nggak baik. Ya, pemimpinnya nggak baik. Kecuali kalau memang ia sudah memiliki sifat-sifat tersebut, ya, sebelum menikah dengan Anda, berarti Anda salah dalam memilih orang dalam hal ini. Maka tugas Anda adalah memperbaiki dia, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan terus mengajak ia untuk belajar agama yang benar. Saya yakin bila ia sudah belajar agama dengan baik dan benar, insya Allah ya, dia akan tahu apa yang menjadi tugasnya dia, apa hak dan kewajibannya, sehingga nanti bisa jadi anak yang istri yang baik, yang bisa nanti patuh dan bisa lembut dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Selanjutnya kita akan beralih kembali ke telepon. Silahkan yang ingin menghubungi nomor kami. Kami tunggu di 0218236543. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Ila di Sumatera Selatan. Silahkan Ibu Ila pertanyaannya. Gini Pak, mau bertanya. Dulu itu kami mendidik anak itu, suami itu entah belum dapat hidayah apa belum. Waktu anak kecil-kecil itu kurang diajarkan sholat. Yang anak pertama. Dan anak yang dua ini alhamdulillah dipondokkan. Dan suami sekarang sudah banyak belajar ilmu agama. Entah dulu tuh apa belum beri hidayah apa belum. Gimana solusinya supaya anak pertama itu mau melaksanakan sholat, Pak? Oh iya. Itu karena kesalahan dosa saya dan ayah. Tapi sekarang saya sudah sadar, Pak. Iya, baik. Belajar agama. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Silakan Ustaz. Jadi kita pun demikian juga melihat orang yang belum Allah berikan hidayah itu harusnya semangat. Kenapa demikian? Karena kita itu ada kebahagiaan, ada rasa bahagia ketika kita itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang tidak perhatian dengan ibadah, jadi senang beribadah. Dari yang mungkin sebelumnya tidak sholat, kemudian sholat berjamaah. Dan banyak sekali ya, didapatkan hidayah Allah itu Allah berikan kepada orang-orang tertentu, ya, kadang tanpa ia sadari dan kadang harus dengan usaha yang sangat keras baru bisa ia menyadari hal tersebut. Ada yang subhanallah hidayah untuk sholat itu sebabnya hanya mendengarkan radio. Saya pernah sekitar mungkin 10 tahun yang lalu nelfon saya bahwa dia dulu tidak pernah sholat sama sekali, kemudian dengarkan radio, dan saya waktu itu menyampaikan sebuah materi dan dia marah-marah, tersinggung dengan itu semua. Kata dia, saya tersinggung kalau ada ustadz saya pukul sedih. Situ dia mukul radio nggak bisa mukul karena tahu rusak dan dia akan harus ganti kan gitu. Sehingga ia akhirnya dongkol saja. Tapi lama kata beliau ya, dia akhirnya sadar bahwa apa yang disampaikan benar dan dia salah. Akhirnya beliau sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sebuah perjalanan yang cukup indah ya, dari sebuah usaha yang Allah mudahkan kepada seseorang agar sampai pada hidayah tersebut. Nah, mungkin juga anak ibu butuh sebuah proses, butuh sebuah dakwah ataupun ajakan yang membuka hatinya untuk bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pertama menolak, kedua menolak, tiga menolak, terus sampai akhirnya ya, dia penasaran dan ingin tahu apa itu sholat. Kok sholat begini ditekankan orang tua saya, kenapa? Kemudian ia belajar dan akhirnya akan dapatkan hidayah juga insyaallah ta'ala.
Jadi intinya adalah kita hanya berusaha untuk membina mereka, mendidik mereka. Bukan dengan semangat semata, namun harus dengan pengetahuan dan ilmu. Artinya tahu ya, bahwa apa yang paling baik untuk anak itu agar mau menerima omongan orang tuanya. Kalau nggak bisa, ya cari orang lain yang bisa menasihatinya. Atau sarana lain yang bisa membuat ia akhirnya sadar akan hal tersebut. Bisa mungkin menyampaikan kisah-kisah yang mungkin pernah ibu ketahui, seputar orang yang dulunya tidak tahu sholat, kemudian akhirnya mengenal sholat, pentingnya sholat pada sang anak tersebut. Dalam momen yang penting, ya, yang bisa membuka hatinya. Tidak mesti dimarahi, tidak mesti dihukum dan hukuman. Ya, mungkin dengan pendekatan yang lebih persuasif, ya, sampaikan kamu ini dapat kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup banyak. Kapan kamu mau ya, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ajak salat ya, sekali, 2 kali. Atau dikenalkan dengan anak-anak yang seusia dia yang rajin salat di masjid. Siapa tahu dan itu semua akan membuat ia mau berangkat ke masjid untuk sholat, kemudian menikmati indahnya berjamaah sholat di masjid, dan kemudian hidayah akan masuk kepada dia dan Allah berikan kemudahan atas orang yang ingin Allah berikan kemudahan dalam hal ini. Tapi jangan putus asa, insya Allah dengan usaha kita bersama, usaha orang tuanya, usaha yang lainnya yang bisa dilakukan, tidak ada yang mustahil untuk bisa merubah keadaan dari yang tidak sholat menjadi sholat. Cukup banyak kisah-kisah yang ada di lapangan, yang ada di alam nyata, yang mereka itu bisa sholat walaupun harus marah-marah dulu. Kadang-kadang mencaci maki yang mengajaknya sholat, ya. Kadang-kadang membenci orang yang mengajaknya sholat, sampai akhirnya Allah bukakan pintu hidayah kepadanya, dia bertobat dan akhirnya jadi orang yang paling rajin sholat di masjid. Jadi intinya alhamdulillah ibu menyadari kesalahan ibu, dan biasanya orang kalau sadar kesalahan maka dia mau berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Dan insya Allah anak ibu ya Allah beri hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ya usaha ibu ataupun usaha orang lain terhadap anak ibu tersebut. Ajak ia untuk belajar agama, insya Allah sholat akan mudah ia laksanakan. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya masih kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini. Kami tunggu di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ini saya Bapak Komarudin di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bapak Komarudin, dikecilkan saja volume televisinya supaya kami bisa mendengar pertanyaan dengan jelas, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan saya, ada 2 Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, ketika kami musafir, sholat duhur sudah terlewati Pak Ustadz. Ketika kami mampir di masjid, tiba sholat waktu asyar. Ketika kami masuk di masjid, kami dipersilakan menjadi imam oleh jamaah mukim. Yang kedua pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kita ini semua manusia sudah ada nama-nama kita di Lauhul Mahfuz, itu takdir kita sudah masuk di neraka atau di surga Pak Ustadz?
Iya, baik. Pertanyaan saya, apakah ada amalan-amalan tertentu atau doa-doa tertentu supaya bisa merubah takdir kita begitu Pak Ustadz? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang Bapak yang musafir, kemudian Bapak belum sholat zuhur, dan ketika di masjid mungkin karena Bapak penampilannya meyakinkan, ya, membuat jamaah yang mungkin minta Bapak ngimami mereka, maka imam mereka. Ya, kan dibolehkan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Bapak bisa ngimami dengan sholat duhur dan makmumnya itu sholat asar. Karena niat imam tidak mempengaruhi niatnya makmum. Kemudian dilihat apabila dengan diqasar 2 rakaat akan muncul masalah, di mana makmumnya ikut juga salah. Anda buat heboh di situ. Maka maslahatnya kita mendahulukan untuk tetap sholatnya 4 rakaat. Tetap 4 rakaat sholat zuhur sebagai imam, dan makmumnya sholat 4 rakaat sholat asar. Baru kemudian salam, kemudian menyampaikan sama makmum bahwa kami musafir belum sholat, maka kami akan sholat jamaah sendiri. Maka kemudian sholat 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat setelahnya. Ya. Saya yakin tidak masalah. Ya. Kalaupun mungkin tidak ngomong juga masalah. Artinya setelah salam, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian pergi. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa mungkiri bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan semua itu sudah maktubun di lauhil mahfuz. Ini adalah kenyataan ataupun i'tikad ahli sunnati wal jamaah. Yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan kesempurnaan ilmunya mengetahui apa yang sudah ada, yang belum ada, dan yang akan ada bila ada. Kemudian ini semua Allah tulis di lauhil mahfuz. Semua takdir manusia itu tetap di lauhil mahfuz. Ya. Sudah ada semuanya, ya, di lauhil mahfuz. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya itu akan dimudahkan kepada takdirnya yang Allah telah ciptakan untuknya. Maka sampai mengatakan, ya Rasulullah, ala natakil. Boleh nggak kita itu pasrah aja, nggak usah beramal, nggak usah apa. Maka nggak demikian. Kita mestinya berusaha untuk bagaimana kita mendapatkan diri sebagai orang yang dimudahkan Allah masuk surga. Maka berikan jalan. Ini cara menuju surga, ini cara menuju neraka. Yang mukmin akan masuk surga, yang kafir akan masuk neraka. Semua dijelaskan semua. Inna hadainakum sabila imma syakira wa imma kafura. Semuanya Allah jelaskan semuanya. Nah, kita ini, ya, belum tahu apa yang akan kita dapatkan nanti takdir kita. Sehingga sebagai seorang mukmin akan muncul 2 sifat, 2 sikap. Sikap pertama harap. Berharap kita ini masuk ke dalam ahli surga dengan, ya, melihat kepada kita mudah beramal solehnya. Namun tetap ada rasa takut di sana. Takut jangan sampai akhirnya kita Allah selewengkan kita sehingga kita menjadi ahli neraka. Yang kedua, ketika kita beramal-amalan ahli neraka,
beramal amalan maksiat, akan muncul takut dalam jiwa kita. Akan muncul takut dalam diri kita. Bahwa kita ini jangan-jangan Allah mudahkan jadi ahlun nar. Sehingga kita apa? Berusaha untuk bertobat dengan harapan, dengan taubat kita bisa selamat dari api neraka. Sehingga kita akan demikian terus dalam hidup kita. Menjadi kita waspada. Waspada. Ya. Sama kita sekarang ini ya, kena penyakit apa? COVID-19. Kita harus waspada. Artinya ya, takutnya ada, harapannya ada. Artinya banyak yang sembuh juga. Tapi juga banyak yang sakit juga. Demikian juga kita di antara surga dan neraka. Ya, kita bisa masuk ke neraka, bisa ke surga, tinggal kita. Bisa nggak waspada dalam hal ini? Waspada dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketakwaan itu akan membawa kita ke surga. Semua kebaikan akan membuat kita ke surga. Nabi mengatakan, "Alaika bi albir." Fa innal birra yahdi ila wa al-ayaka wasidku. Fa inna sidqa yahdi ila albir. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Artinya kebaikan akan mengajak kita kepada surga. Beda dengan apa? Dengan wa iyyak wal kadhiba, dusta. Ya. Fa inna dusta itu fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Orang kalau dusta itu akan apa? Membawa dia kepada kefajiran. Wal fujur yahdi ila an-nar. Maka ada dua jalan yang kita pilih. Pilih mana? Pilih yang bir atau pilih yang fujur? Caranya banyak sekali. Di antaranya kita mengamalkan amalan syariat Islam. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu semua akan membuat kita dimudahkan kepada surga. Jika berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan dalam surga, dan dimudahkan beramal amalannya menjadi surga, dan lain sebagainya. Jadi tidak menafikan bahwa semua itu sudah maktub di Lauhil Mahfuz. Dan juga di sana ada juga perubahan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa fulan ini akan diselamatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis mengatakan la yaruddul qadar ila du'a. Tidak menolak qadar kecuali doa. Doa bisa merubah takdir, takdir, tapi tetap itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasya'una illa yasha Allah Rabbul Alamin. Intinya ya, memang ini cukup panjang ya, cukup panjang, cukup detail. Maka intinya adalah bahwa kita berusaha bagaimana beramal soleh yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memohon sama Allah istiqomahan agar dimudahkan takdir kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal, dan kita ketika beramal amalan maksiat, ingat ya, hati-hati, segera bertobat agar jangan sampai kita dimudahkan menjadi penduduk neraka. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, tidak akan mungkin menzalimi kita semuanya. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Mutia di Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seorang ibu tahu anak lelakinya berpoligami dan anak laki-lakinya itu sering berbohong pada istrinya? Yang pertama, karena tidak menyampaikan bahwasanya dia telah menikah lagi. Sudah dinasihati tapi tidak ditanggapi. Apakah boleh ibu memberitahu
kebenaran bahwa anaknya telah berpoligami kepada menantunya? Silahkan Ustaz. Berarti yang sang anaknya ini menikahnya sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan yang pertama. Oke. Seorang tua tentunya pertama melihat kepada ini sebagai sebuah syariat Islam yang harus didukung dan dibela. Maka hendaknya sebagai ibu atau bapak kepada menantunya yang wanita mulai dibantu untuk memahamkan dia bahwa berpoligami itu tidak mengapa dan tidak akan mengganggu keutuhan rumah tangganya. Sehingga nanti apabila harus dikasih tahu bahwa suami telah menikah lagi, tidak kaget dan tidak masalah. Ini sikap yang baik dari seorang orang tua. Kemudian juga orang tua ngomong pada anaknya bahwa dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak adil dalam berpoligami. Itu adalah syariat. Jangan sampai kita itu ingin mengamalkan sebuah sunnah Nabi, namun kita malah bermaksud pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar sikap seorang yang ngotot mengamalkan sebuah sunnah kemudian ia malah melanggar syariat Islam dan meninggalkan sunnah-sunnah lainnya. Arti Nabi kita Muhammad SAW ketika menikah, nikahnya jelas. Dan semua tahu hak kewajibannya. Para istri beliau pun demikian tahu sebagai istri apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menjalankan sikap adil yang demikian sempurna kepada mereka semua. Artinya jangan sampai kita itu mengamalkan sebuah sunnah, meninggal sunnah yang lainnya, atau bahkan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Sampai dipahamkan bahwa jangan takut dengan sebuah prediksi ataupun sebuah opini. Jangan takut kalau kita itu kemudian berterus terang kepada yang pertama akan muncul prahara. Gak mesti. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mukmin, ya kita berusaha mencari yang terbaik, menyampaikan dengan baik apa yang kita miliki ya, kepada orang lain, ya, kepada istri kita, ya, supaya apa? Supaya nanti semuanya tahu. Nah, tinggal setelah itu kita siap-siap. Ya, akan muncul teror, ya kita siap-siap. Ya. Kalau kata orang, kalau akan ditembak pakai baju anti peluru supaya enggak tembus pelurunya ke dalam tubuh kita. Demikian juga dalam hal ini. Ya. Salah kalau takut, jangan takut. Ya. Jangan takut, sampaikan telah menikah. Seperti alasannya, kalaupun ribut sehari dua hari, tahan. Ya. Diuji tahan kita. Kalau emang tahan, ya harus tahan, kalau sudah menikah. Ya. Kalau belum menikah, lihat dulu tahan nggak kita dengan semua. Kalau emang sudah menikah, sudah kata menikah, tahan. Saya yakin apabila Anda suami yang baik, yang punya kesan baik kepada sang istri yang pertama, maka mungkin akan mengalah. Kemudian setelah itu Anda sikap adil dengan kedua-duanya dalam nafkah, dalam segala hal. Insya Allah, bila Anda berbuat adil, kemudian niat Anda ikhlas, tak ada yakin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu antum, akan membantunya atau akan mensukseskan yang diinginkan. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Berapa banyak orang yang dulu takut menyampaikan, ternyata telah menyampaikan, tidak ada masalah. Jangan sampai orang lain itu dianggap sama dengan yang kita miliki. Jadi sampai pada dia sehingga dia akhirnya berani
dukung untuk dia menyampaikan kepada yang pertama. Jadi ada dua sisi yang disampaikan oleh orang tua. Yang pertama mengkondisikan istri yang pertama, yang kedua mengkondisikan anak yang miliknya. Agar ia kemudian mampu menyampaikan kepada yang pertama dan orang tua nyampuri untuk meredam kemungkinan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Tapi saya yakin bila orang tua mampu menjadi pihak ketiga yang bisa mendamaikan keadaan, kenapa tidak? Bantu anaknya berpoligami dan bantu mantunya untuk siap menerima kemudahan, keindahan daripada poligami tersebut. Bantu dia sabar menghadapi yang ada dan bimbing anak untuk mampu bersikap yang baik. Insya Allah, bila orang tua kemudian punya proaktif pada dua hal ini, insya Allah anak itu akan bahagia bersama poligaminya dan ibu dan bapak dapat pahala besar atau usaha untuk mendukung amal soleh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Musyawarah adalah solusi untuk mencapai kesepakatan bersama, namun terkadang antara pihak-pihak yang bermusyawarah saling ngotot dan berakhir dengan kegagalan. Pertanyaannya, bila terjadi hal demikian, upaya apa lagi yang sebaiknya harus ditempuh dalam hidup ini, Ustaz? Dari hamba Allah di Itano Wolio, silahkan. Ini berarti kan tidak paham tentang etika musyawarah ya. Namanya musyawarah itu ada namanya mufakat. Artinya kalau mufakat selesai. Kalau kemudian gak mufakat, maka dilihat alasannya. Ya, jajak mereka untuk menyampaikan apa alasannya. Ya, kita sampaikan juga argumentasi kita kepada dia. Adu argumentasi tanpa emosi, Bila sudah emosi, berhenti musyawarahnya, jangan dilanjutkan. Artinya bila sudah emosi yang bermain, maka musyawarah kehilangan nyawanya, kehilangan ruhnya. Maka tidak ada musyawarah itu bersama emosi yang meluap-luap. Maka apabila dalam sebuah musyawarah antara suami istri kok sampai bersitegang, saling menangkan pendapatnya tanpa menyampaikan apa yang terbaik dari yang ada, maka itu tidak akan muncul musyawarah. Muncul adalah pertengkaran ataupun permusuhan. Ya. Jadi perlu dipahami bersama oleh kita semua bahwa namanya musyawarah adalah saling mengungkapkan argumentasi untuk mencapai sebuah kesepakatan atau untuk mencari kata yang sama dari itu semuanya. Ya. Misalnya tentang anak sekolah, yang satu pengen dia di SMA agar jadi teknokrat, yang satunya ingin di pesantren agar jadi orang yang ahli agama misalnya. Ya. Yang satu ngotot, yang kedua juga ngotot, maka bisa dikompromikan. Saja kompromi dong. Oke, kalau gitu gimana kalau dari SMA yang ada pondok pesantrennya? Atau mondok yang ada SMA-nya? Sekarang banyak ya sekolahan dia dipesantrenkan tapi sekolahnya SMA. Bahkan kadang lebih baik daripada di SMA negeri yang ada. Jadi bukan saling ngotot mempertahankan pendapatnya, tapi dicari yang terbaik. Dari ia mau begini, kita kompromikan. Kita sampaikan ini bagaimana supaya diambil yang sepakatnya, di mana yang enggak sepakat, ya, ditanya alasannya apa. Alasannya adalah fatwa ulama, misalnya beda pendapat ya, dalam hal ini, maka kita hargai pendapatnya sang istri dengan dasar yang dimilikinya. Ya, dan kita bisa mengalah. Tidak memaksakan istri mengikuti pendapat yang kita miliki. Apabila dia itu kemudian
permasalahan yang lainnya, ya sikapi dengan baik. Jangan sampai kita musyawarah malah bertengkar, ini salah. Ya. Ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Makanya kayaknya zaman sekarang butuh ilmu ya, butuh ada teori untuk bisa membuat sebuah permusyawarahan. Ya. Zaman dulu karena hati yang bersih, cerdasnya, kemudian juga ilmu agamanya baik, sehingga ketika dia musyawarah, dia itu bukan untuk memenangkan pendapat, untuk mengambil yang terbaik dari yang sudah ada. Dan Nabi kita Muhammad SAW ya, mengikuti nasihatnya Ummu Salamah dalam hal ini. Karena menilai itu bagus. Artinya kalau ngomong nggak cukup, maka harus dengan contoh perbuatan. Dan juga tadi kita lihat dalam hadis tadi, kisah Ansori tadi, para Ansor. Ketika bapak ibunya, ya, ketika ibunya nggak setuju, bapaknya ngalah. Ya. Bapaknya mengalah, mengikuti maunya saling. Kenapa? Karena ia yang tadi berharap Nabi yang menikahi putrinya dapatkan Julaibib, bisa anak, ya, menyampaikan argumentasinya, dan bapak pun melihat itu benar bahwa ini menerima lambaran Rasul adalah sebuah kemuliaan, ya. Dan Nabi nggak mungkin akan membiarkan putrinya ya akan ditelantarkan dengan menikah dengan si Julaibib. Akhirnya kebahagiaan di sana. Ini caranya apa? Kita bermusyawarah. Memang sekarang butuh banyak teori karena kita orang yang subhanallah ya, dulu tanpa teori pun bisa, sekarang harus pakai teori. Kalau dulu bahasa Arab tanpa teori nahwu sorof, orang bisa ngomong Arab, sekarang harus butuh nahwu sorof, itu pun belum tentu bisa bicara berbahasa Arab. Maka tampaknya wawan bisa butuh sebuah pembelajaran mengenai bagaimana musyawarah ya, hakikat dan juga kiat-kiat sukses dalam bermusyawarah. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, ilmu itu adalah kunci kebahagiaan kita. Ilmu kunci kebahagiaan kita. Ya, tanpa ilmu orang tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Ilmu yang membawa kita ke surga, ilmu yang membuat kita sukses di dunia ini, ilmu juga yang wajib sebagai sarana kita bisa sukses dalam rumah tangga yang kita miliki. Makanya Islam sangat-sangat peduli dan sangat-sangat mendukung adanya perkembangan ilmu pengetahuan, baik yang bersifat agama ataupun yang bukan agama, karena memang ilmu ini akan membentuk jiwa kita, akan membentuk kedewasaan kita, dan juga akan membentuk sebuah sikap yang benar dalam menyikapi permasalahan yang ada. Maka kuncinya ilmu. Jadi jangan sampai kita musyawarah harus bertengkar. Jadi harus dilihat, bila sudah mencapai tingkatan emosi, berhenti, diturunkan ya, atau calling down ya, pindah lagi ngomongnya, akan datang maudhu yang lainnya, sampai akhirnya semua bisa menyelesaikan. Saya yakin dan saya paham dan juga pernah merasakan bahwa kita ketika berdebat kita emosi, setelah kita selesai berdebat kita tahu, oh saya salah tadi, yang benar adalah si fulan tadi. Ya. Maka mudah-mudahan dengan dihentikan musyawarahnya, ganti hari lain untuk musyawarah yang lain, maka akan muncul di sana hasil yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz, berikan ihtitam. Alhamdulillah, kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ujian di masa-masa ini. Dan ini insya Allah adalah kebaikan kita semua ya, untuk kita semua tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah mengenalnya, tambah semangat untuk ibadah kepadanya. Bencana
terus menerus ya di Indonesia ini, di Jawa ya, dari mulai banjir ya, kemudian tanah longsor dan gunung meletus ya, atau erupsi dan yang lain-lainnya, membutuhkan sebuah pandangan yang baik dari kita semua. Inilah kesempatan, inilah sebuah fursah, kesempatan kita untuk jadi baik. Yang pertama, ingat akan hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memasukkan dalam jiwa kita takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini adalah pintu terbuka kita untuk beramal soleh. Bayangkan kita membantu dengan sekian ribu rupiah, bermanfaat bagi mereka yang kena musibah, dan mereka doakan, dan mereka merasakan bantuan yang besar daripada kaum muslim. Sehingga jangan kita kemudian berpikir matematik. Berpikirlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka pintu kebaikan pada kita semua dengan kita ikut serta dalam membantu para kaum muslimin yang terkena musibah di banyak daerah di Indonesia ini. Semoga kita mampu memanfaatkan dengan baik dan mampu menjadi hamba Allah yang terus bertakwa dalam segala keadaan dan bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur dan terima kasih kepada teman-teman di Raja yang berusaha maksimal untuk bisa mensukseskan acara kita ini, dan juga teman-teman di studio Ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dan memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.